Halo teman-teman di rumah, selamat datang di Span 6 TV. Nah, jadi di sini kami akan membawakan berita tentang LT. Nah, sebelum kami masuk ke podcastnya, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Imade Satria Persada. Saya Alicia Gewitnyani. Dengan bintang tamu kami, Saya Rehan. Saya Dea. Oke, jadi selama 15 menit ke depan kami akan menemani kalian dengan berita tentang LT itu sendiri. Baik, menurut kalian nih, kalian kan ikut LT itu 2 harian ya? Iya. Menurut kalian tuh LT itu apa sih? LT itu kan singkatan dari lomba tingkat. Nah, lomba tingkat ini diadain di tingkat penggalang aja. Tapi LT ini juga merupakan ajang yang besar banget bagi para penggalang karena cuma diadain 5 tahun sekali aja. Oh, berarti itu beruntung dong buat kalian. Iya. Oke, nah sesuai dengan yang dibicarakan oleh Kak Dea tadi, itu LT itu kan ajang yang besar dan juga diadakannya cuma 5 tahun sekali. Nah tentunya untuk persiapan lombanya itu gimana perasaan kalian saat lomba LT itu? Apakah mungkin senang atau deg-degan? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Rehan. Untuk latihannya sih deg-degan ya, tapi saat udah melaksanakan lombanya sih senang karena tidak terjadi apa-apanya. Oke. Oke nih, kan itu kan 5 tahun ya. Pasti kalian tuh bakal ada waktu buat persiapan. Nah, itu kalian nyiapin waktu buat persiapan kalian tuh berapa lama sih? Kita awal dipilih ragunya itu di tanggal 26 November 2022. Kita mulai latihan dari tanggal 25 November sampai tanggal 5 Desember. Kita latihannya itu benar-benar fokus, cuma 10 hari aja kita latihannya. Oh, 10 hari doang. Gila. Dan dapat prestasi regu baik putri. Iya. Oke. Dan Dan itu baru diumumin gitu nggak Iya, sih? iya, bener banget. Siapa nyangka coba 10 hari doang. 10 hari doang itu waktu yang sangat singkat ya. Oke. Kalau nggak salah itu aku sempat lihat kalian tim Gada Sartika itu latihan di aula. Kalau nggak salah itu saat project P5-nya untuk Iya. kelas 7, 8, dan 9-nya itu. Nah, tentunya project P5 itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama, itu juga projectnya sekitar 1 mingguan. Nah, gimana cara kalian membagi waktunya itu? Biar bisa di project, biar bisa juga di LT-nya itu. Nah, untuk paginya tuh kita tetap mengikuti kegiatan project. Nah, setelah pulang dari sekolah sekitar jam 2-an kita mulai latihan untuk persiapan LT sampai jam 7 malam. Oke, sampai jam Jam 7 7 malam. malam. Wah. Sangat-sangat perjuangan yang luar biasa ya ini. Angkatnya dapat prestasi. Iya. Kalau enggak, wah kayaknya gitu pasti gimana terpukul ya. banget sih. Nah, lalu kalau yang kita tahu kan pramuka tuh banyak bidang dong. Iya. Nah, apa aja sih pembagian bidangnya itu dan kira-kira ada nggak teman-teman kalian masalah di bidang tersebut? Aku sih udah milihin orang-orang yang buat fokus di bidang ini karena aku tahu porsinya itu mereka di bidang apa aja. Itu kayak di lomba tenda kita kan ada 7 orang, ada 8 orang satu. Oke. Jadi 1 orang ada ngurus administrasi, 7 orang ngurusin lomba tendanya. Cuma kayak lomba pioneering itu pesertanya cuma 5. Aku pilih tuh anggota regu yang bisa di pioneering biar fokus. Oke, maaf kalau kan itu untuk peserta pioneering kan cuma 5 orang. Nah, sisanya itu ngapain? Kayak mau sandi gitu kan? Sisanya itu ada di gini lomba lain. kayak Oh, misalnya. lomba lain. Ya. Oh, jadi nggak ada yang bener-bener diam gitu, nggak ada. Jadi Iya. semuanya berkegiatan gitu Ya, ya. semua Oke. kegiatan. Jadi langsung ke mungkin itu ada lomba yel-yel nggak? Ada. Lomba yel-yel. Wah. Kebetulan Oke, mau kita kita mau mungkin spoiler yel-yel. Dari regu Kak Dea dulu. Kak Dea dulu. Regu apa nih? Regu Asta. Aster. Ah. Aster. Dan regu Karehan, regu Lang. Elang. Oke, mungkin dari Kak Dea dulu ya, regu Aster. Kalau regu Aster, aku sih mau spoilerin salah satu lagu yang menurutku menarik ya. Oke. Lagunya itu lagu Terpesona. Itu yang lagi waktu original aja udah cakep banget. Bener, cakep banget. Jadi liriknya tuh aku terpesona memandang Asterku yang manis. Manis nggak Lucu tuh? banget. Oke, Oke. buat Kak Rehan. Kalau regu lang mungkin salah satu gerakannya saja ya. Iya. Nah, Yel-yelnya centil ya regunya.
Mbak Satria nggak boleh ngomong gitu dong. Kok kenapa? Anda anggota ya. Saya sini menyamar ya. Oke. Dari persiapan yang benar-benar kalian push, yang benar-benar kalian ditekenin sama pelatih kalian itu, yang benar-benar bikin capek, bikin kalian itu benar-benar frustasi, apa sih? Dari kalau aku dari pelatihnya sih, ngomongnya emang agak keras gitu ya. Waktu latihan yang 10 hari itu emang dia tuh emang tegas banget pelatihnya. Tapi waktu lomba itu entah dari mana sifat keibuannya datang. Dia kok heran kok gini. Oh, ya. Oke. Itu ada yang sakit nggak waktu kalian pertengahan latihan atau pertengahan lomba tuh ada yang badannya anget lah, ada yang pingsan tuh. Ada sih. Di reguku hampir semuanya sakit. Hampir semua. Iya, hampir semua. Tapi mereka bisa bisa. dapat prestasi Wah. dengan keadaan anggaplah Sakit. badannya lagi Nggak fit, nggak ya. fit gitu kan. Dan mungkin untuk ada nggak sih kejadian-kejadian yang bikin kalian kesel gitu sama regu mungkin atau mungkin sama Ya teman kalian satu regu gitu? satu lomba gitu lah. Pastinya ada. Contohnya di lomba pioneering. Kita tuh kan lomba cuma batas waktu maksimal 15 menit. Kita ngejar waktu 10 menit. Dan sama 10 menit itu salah satu tali ada yang kesusut banget. Jadi Kesusut tuh banget. ngeluarin waktu yang banyak buat gini tali-talinya. Oke, jadi kalian tuh mungkin nggak ada tali cadangan gitu untuk gantiin? Ya, karena talinya itu udah pas kita giniin. Oh sudah pas, Udah benar-benar pas. fresh. Heeh. Ngepres nggak ada cadangan sama sekali. Enggak. Wah. Karena kita ngambil talinya itu udah tinggal set ambil pakai. Pakai gitu, oke. Mungkin untuk karehannya ada nggak yang bikin kesel gitu sama teman-teman regunya? Kalau teman regu sih mungkin pas lomba pioneering. Pioneering. Salah satu teman regu saya ada yang salah membuat simpul. Membuat simpul salah. Iya. Udah simpul. Padahal udah Simpul latihan. apa? Oke. Simpul palang. Simpul palang. Palang tuh ya Palang kayak itu menyambungkan dua tongkat. bukan menyambungkan kita dan dia. Iya. Ya. Kita nggak bisa bersatu dengan dia. Kok gitu? Karena beda agama. Aduh. Oke. Oke. Kan aku tahu nih dari teman-temanku nih ya, yang cewek-cewek nih. Ada masalah kalian yang sedikit kocak. Masalah air minum. Iya. Masalah air minum. Itu menurutku mungkin seru di kalian ya. Iya, emang seru sih. Nah, coba deh kalian cerita tentang masalah air itu sampai habis tiba-tiba ada air lagi. Nah, lomba itu kan diadain di tanggal 6 sama 7 Desember. Iya. Tanggal 6 nih normal-normal aja nih. Tapi di tanggal 7 paginya itu air kita udah habis. Nah, kita minta dong ke tenda cowoknya itu. Tapi tenda cowoknya itu nggak ngasih. Waduh, gimana Ada itu ini? lagu cowoknya tuh. Emang jahat sih. Tapi aku tuh kayak gitu loh. Kayak masih aduh tolong dong bantuin aku kurangan air nih. Iya. Jadi aku tuh ingin mereka buat ngasih air, tapi ya gitu. Tapi ya, ujungnya aku ngelaporin ke pembina, Pak aku cowoknya nggak ngasih kita air padahal air kita habis gitu. Dan ujungnya kita dibeliin air sama pembina 1 galon. Oke, 1 galon. Satu galon buat lah. Itu aku sedih banget tuh kadang. Bisa tuh. 1 minggu. 2 minggu aku udah minta apa? Waduh, ini boros banget. Mungkin karena mereka kegiatan juga kali ya, Iya, jadi oke. lebih capek daripada kita yang rebahan mulu di rumah. Nah, kok kita? Aku kali ya. Oke. Nah, untuk itu kan pengalaman yang bikin kalian kesel lah anggap gitu ya dari segi air yang habis terus nggak diminta nggak dikasih minta sama regu putranya. Terus itu apa namanya katanya pelatihnya keras. Iya, Keras. keras. Gitu ya. Nah, pasti kesel karena untuk pengalaman selanjutnya, pengalaman yang sering di pramuka itu kan biasanya pengalaman horor. Iya. Iya, horor. Oke. Horor itu identik banget dengan persami dan yang lainnya. Pokoknya yang berkaitan dengan kegiatan pramuka pasti ada kegiatan horornya. Iya. Mungkin dari Regu Aster mungkin ada atau enggak? Kalau dari reguku mungkin nggak ada, tapi untuk akunya sendiri ada ya. Jadi sebelum masuk tenda itu kan malam-malam. Ya, di atas tenda itu kan di atas tenda reguku ya, Iya. ada pohon besar banget. Nah, pas aku sebelum masuk tenda tiba-tiba aku ngeliat ada yang bergelantungan tuh di sana. Waduh. Ah, positive thinking tuh. Itu buah yang dikarungin sama karung-karung putih itu. Iya. Jadi aku berusaha positif thinking aja, aduh lupain masuk ke tenda sekarang.
Oke. Untuk Regu Putra, apakah ada? Kalau Regu Putra sih tidak ada ya, aman-aman aja. Iya, karena mungkin putranya kayak cuek aja gitu, sama kayak dia cuek. Antara cuek atau nggak setannya takut-takutnya. Nah iya, mungkin bisa kayak gitu. Setannya udah takut kamu nggak tahu. Oh ya, aku mau nanya nih, dari hasil juara kalian, gimana sih perasaan kalian dengan dapat juara yang segitu? Juara yang dapat tuh baik lah. Kita tuh seneng, tapi kita juga sedih. Oh, sedih lah. Sedih karena nggak bisa ikut ke LT3 Oh, ada tingkatannya. Lalu, Iya. berapa LT nih? sampai LT5. LT Wow. Banyak dong. Kalian Ya. baru LT? Dua. Dua. Oke. Jadi LT3 itu setingkat dengan kota. Iya. Iya. Lalu ada LT4 juga artinya. Iya. LT4 tuh LT4 dengan Sekabupaten. kabupaten Atau bisa bilang provinsi. seprovinsi. Lalu LT5 se-nasional. Oke. Jadi sangat-sangat besar ya eventnya itu bisa Iya. bilang bertingkat-tingkat eventnya. lumayan tuh kalau udah sampai nasional. Iya. Masuk SMA, Pak. Kena nasional. Buat Kak Rehan nih. Kak Rehan dapat juara berapa? Juara 3. Juara Oke, 3. Gimana kesannya? Senang sih juara 3, tapi tidak lolos ke tingkat yang lanjutannya juga. Oke. Jadi merasa senang, sedih juga. Iya. Oke. Jadi untuk lolos tuh juara berapa ya? Juara Satu. Satu doang. Satu doang. Iya. Jadi yang dikirim itu cuma satu Regu Putra sama satu Regu Putri. Oh Oke. iya kan bersanding dengan yang lain juga. Kalau boleh tahu Regu Putra dan Putri itu dari sekolah mana atau dari Regu apa? Dari Regu, kalau yang Putri dari Regu Jempiring, Jepiring. Jepiring dari sekolah SMP Wisata Sanur. SMP Wisata Sanur. Oh yang deket itu. Lalu putranya? Kalau yang putra Garuda dari SMP Wisata Sanur juga. Oh, di borong wisata Wisata. ini ceritanya. Wisata memborong semuanya. Oke, mungkin pesan kesan deh untuk para pelatih, teman-teman satu Regu, atau mungkin adik-adik kita yang ada di SMP 6 atau kakak-kakak yang ada di SMP 6 yang mungkin mau ikut join Gada Sartika mungkin. Kalau buat pelatih sih aku bilang makasih banget buat para pelatih karena udah bagi waktu kan buat ngelatih kita, karena tahu para pelatihnya itu juga masih ada yang udah kuliah, ada yang udah kerja. Jadi dia tuh bener-bener sama kayak kita ngulangin waktunya juga buat latihan. Jadi aku makasih banget buat para pelatih, dan untuk buat teman-teman ragu aku juga bilang makasih karena udah mau berjuang selama LT ini gitu. Itu kan nggak mudah buat masuk ke LT itu. Mungkin buat teman-teman di Span 6 apakah ada? Buat teman-teman di Span 6 yang pengen seru-seruan itu boleh dong join ke Gada Sartika. Oke, yang mau seru-seruan, asik-asikan, dimarahin pembina, masuk ke Gada Sartika. Kalau mungkin mau makan pembina nih, nggak usah jangan Gada Sartika aja, tambah lagi satu basket putri. Iya. Oke. Siapa setuju basket putrinya kita undang sih? Bisa jadi tuh basket putri kita undang ke sini. Aku Kita undang. interogasi semuanya. Aku undang. Oke, kayaknya enggak deh, aku sih nggak setuju. Jahat banget. Asli Bapak Oke, Satria ini jahat. baik teman-teman di rumah, itulah bincang-bincang kami dengan kedua Regu Dan Kak Rehan. dari Gada Sartika yang telah membawa prestasi untuk sekolah kita ini. Terima kasih telah menonton video ini. Kami harap kalian yang di rumah dapat terinspirasi oleh teman-teman kita ini, oleh Kak Dea dan juga Kak Rehan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Dah. Dah.